kalau harus gue yang disalahin. Walaupun memang gue yang bawa Sienna ke villa. Tapi kalau memang Nino yang menghamilinya, dia yang harus bertanggung jawab. Kenapa kamu ngelakuin itu, No? Kamu tahu Sienna itu sahabat aku, No. Kenapa kamu tega ngehamilin dia? Tapi setidaknya sekarang kita udah sedikit lega ya Mas. Kita udah tahu masalahnya apa. Coba bener apa kata dokter. Mungkin fisiknya baik-baik aja tapi tata psikis yang terganggu. Ya seenggaknya udah sedikit lebih lega lah Mama. Bisa cerita kan. Ternyata karena masalah saya. Ya, semoga semakin membaik lah. Ya. Ada rambut. Terus kamu mau ke kantor polisi? Ya. Saya janjian sama Pak siapa pengacara kita, Pak Yudo. Dan Randy di kantor polisi. Ya udah kalau gitu aku di rumah deh, aku jagain Mama sama Askara ya. Papa, Hey. antarin aku ke sekolah dong pakai motor lagi. Mau diantarin sekolah pakai motor? Jangan sayangnya, Mama baru aja bersihin lukanya Papa, ganti perban dulu. Nanti kalau sampai kenapa-napa lagi gimana? Jangan naik motor dulu ya. Nggak apa-apa, yuk. Jangan, udah naik mobil aja ya. Ya, aku pengen naik motor anaknya. Ih Mas, kamu tuh nanti kalau kenapa-napa lagi gimana perutnya? Udah dong, jangan. Ya udah. Naik motornya lain kali aja ya, nunggu lukanya Papa bersih dulu. Ya? Ya udah, Papa cepat sembuh ya, Pak. Biar bisa antarin aku ke sekolah naik motor lagi. Iya dong, pasti. Nanti Papa anterin ya. Jangan ngebut-ngebut ya, awas. Enggak, aku mah nggak ngebut. Malah Papa nggak pernah ngebut sampai ke balap motor yang lain. Padahal Papa rencananya juga mau pergi pakai motor loh ini. Nggak boleh. Nggak usah, ntar aku tunggu Pak Reni, biar Iya. Pak Reni jemput kamu. Iya, kan rencananya. Ya udah. Bisa marah-marah. Marah-marah mulu. Ya kan aku takut kamu kenapa-napa. Iya. Ya udah, Papa mau lihat adik Askara dulu di kamar. Mau ikut nggak? Ikut, Pak. Ayo. Mau ikut? Ikutlah. Ayo. Ya, cepetan makannya lu. Kesian Putra sendirian di gerbang. Takutnya dia ngomong sendiri aja lu. Ya, Boim. Lo punya pikiran lah kalau ngomong. Kenapa? Lah si Putra ada kita aja. Pelanga. Pelanga-pelongo. Kalau pelanga-pelanga begini doang nih. Nih, kalau pelanga-pelongo begini tuh. Itu maksud gua, apalagi nggak ada kita, nyilem aja, udah kayak lindung lagi dipancing. Bisa lu. Udah lu lagi makan kayak nyantai-nyantai begitu, lu tahu gigi lu pudul, segala pakai makan daging. Makan jangan terburu-buru. Pak Mali. Tuh, denger kata ibu. Ya iya, emang gua budeg. Belum habis juga. Ini gimana sih? Lama banget makannya itu. Nanti gerbang siapa yang nungguin? Kalau Pak Riza sama ibunya Pak Riza nggak apa-apa makannya pelan-pelan aja dinikmati. Ya, Bu, Pak Riza. Cepet. Wah, jagain gerbang. Ini tadi sarapannya Kiki yang masak. Biasanya sih sama Mbak Andi sama Kiki gitu kolaborasi bareng-bareng. Cuma kali ini Kiki aja yang masak. Kalau Mirna, Mbak Mirna biasanya juga bantuin Kiki masak juga, Bu. maksudnya Mirna kemana? Emangnya dia nggak dikasih waktu untuk sarapan? Oh, Mbak ini, dikasih kok Bu, dikasih. Cuma Mbak Mirna sekarang itu lagi nyiapin Reina. Soalnya kan ini jam-jam Reina mau berangkat sekolah gitu. Nanti juga Mbak Mirna kesini kok. Oh, iya. Lama ya? Sabar Ibu. Ibu, sebelumnya saya mohon maaf.
Maaf. Iya. AMP. Apaan itu AMP? Abis makan pergi. Saya jaga Bu, kalau begitu AMK. Apaan sih itu, Il? Abis makan kabur. Ya ampun. Permisi ya, Bu. Mama, Bu. Sembarangan. Itu buat tamu, udah cepetan. Iya, Mbak. Kalau gitu saya mau jaga juga ya Bu. Pak Riza. Pak Riza udah di sini aja, nggak usah kemana-mana. Lagi kan gerbang juga udah dijaga sama Uya, sama Boim, sama Pak Putra. Udah Pak Riza sini aja sama ibunya, makan. Oh udah nggak apa-apa Ki. Saya harus jaga depan ya Bu. Ibu di sini aja dulu makan. Ki, tolong temenin ya Ki. Ya, Pak Riza. Repot banget ya lewatnya ya. Kamu temennya Mirna. Oh, udah bukan temen lagi, Bu. Kiki sama Mbak Mirna tuh udah kayak saudara gitu. Kiki udah dianggap kayak adiknya Mbak Mirna sendiri. Terus gimana dong si Mirna sama si Rija? Ceritain dong. Soalnya mereka suka malu-malu kalau ditanyain. Mereka di sini tuh saling perhatian nggak? Saling sayang gitu. Ini si Riza suka dibikinin kopi nggak? Mbak Mirna? Bentar Bu, dipanggil Bu Bos. Bersih. Oh, iya, oke. Ibu sebentar ya Kiki kerja dulu. Iya. Si Mirna. Jangan bertuang aja ngobrol. Maaf ya Bu ya. Ibu yang nanya-nanya Kiki, jadi saya ngikut deg-degan. Oh, cuma nanya doang Mirna. Kamu udah sarapan belum? Isi tenaga dulu. Karena kan abis ini kamu harus anter anaknya Bos ke sekolah. Jangan sampai kurus. Nanti kebanting sama si Rija. Ibu juga nggak mau punya mantu kurus. Kayak nggak keurus. Iya nih. Nih. Tuh, Ibu beliin vitamin untuk kamu sama Rija biar sehat menghadapi hari H. Biar Ibu juga nggak kepikiran takut kalian sakit. Rajin diminum vitaminnya ya. Ya, makasih Bu. Ya Allah Bu. Ibu baik banget sih. Kalau aja Ibu tahu saya sama Pak Rija cuma pura-pura. Saya langsung berangkat ya. Biar saya pastikan dulu kondisi di sana gimana. Kamu hati-hati ya di sana ya. Ya, doain semuanya lancar ya. Ya, Mama akan selalu doain kamu hati-hati di jalan. Terus juga di sana kamu yang penting tenang dan Mama akan selalu doain kamu. Ya. Pamit dulu sama Oma. Oma, aku ke sekolah dulu ya. Iya sayang, you have fun in school, okay? Oke, Ma. Salim. Good girl. Pinter ya. Salim sama Mama tuh. Hati-hati ya. Oke? Jaga pikirannya ya. You too. Yang penting kamu harus tenang, oke? Ya. Ini Andin nggak ikut ya? Enggak, aku di rumah jagain Mama sama Askara. Ini udah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah sayang. Bye. Dah sayang. Bye. Selamat siang Pak Nino. Siang. Ya. Bapak sudah siap untuk memberi keterangan lanjutan ya? Siap. Ya, silakan Pak. Maaf, sebelumnya saya mau nanya. Saya kan sudah pernah dipanggil 1 kali.
panggilan yang sekarang alasannya apa ya? Begini Pak, kami mendapatkan bukti baru. Nanti semuanya akan kita panggil, bukan hanya Bapak. Jadi kebetulan saja Bapak sudah dipanggil sebelumnya. Iya. Yaudah, kalau gitu langsung ke ruangan Pak. Baik Pak. Pak, Ma. No? Semua gara-gara kamu, no. Semuanya jadi kena. Semua orang jadi dipanggil ke kantor polisi untuk memberikan keterangan, no. Itu semua gara-gara kamu. Maksudnya apa? Pak, maaf. Ini urusan aku sama Nino. Saya minta waktu sebentar ya, Pak. Ada yang saya harus sampaikan ke saudara Nino ini. Elsa tolong tahan diri kamu, sayang. Kalau memang benar Sienna hamil, dan itu sama kamu, mending kamu ngaku aja, no. Akuin semuanya. Jangan jadi kayak begini, no. Semua orang jadi kena, kan? Semua data soal Nino dengan perusahaannya El Nino sudah kami dapat, Pak. Bahkan saat ini, Nino sedang merapat ke perusahaan Adicipta Mandiri yang dipimpin oleh Jessica Nabila Adicipta. Oh, jangan sampai dia masuk ke perusahaan itu. Kita harus bisa masuk ke perusahaan itu sebagai temannya Nino yang memberikan dia angin segar. Dari situ, saya bisa memastikan kalau memang dia adalah orang yang menghamili Sienna. Di saat mereka melakukannya, itu karena memang suka sama suka, atau karena Sienna dipaksa. Saya harus tahu secepatnya, Nino terlibat dengan kematian Sienna atau enggak. Baik, Pak. Oh iya, Jar. Nino dipanggil ke kantor polisi lagi, kenapa? Menurut sumber dari orang kita, itu karena Elsa dan Nino sering terlibat pertengkaran, Pak. Dan saat ini masalah itu sedang dikerucutkan oleh pihak kepolisian. Prioritas saya saat ini, kalau memang Nino yang sudah menghamili Sienna, dia mengakui bayi itu atau enggak. Nino ngomong jangan jadi pengecut kayak begini dong. Elsa. Kamu denger ya. Kamu harus akuin semua kesalahan kamu. Gak usah berbelit-belit kayak begini. Biar semua orang itu gak akan repot atas ulah kamu, no. Aku hanya nahan diri, Elsa. Aku nggak mau semuanya jadi berantakan. Apalagi kalau aku harus emosi depan kamu sekarang. Ayo ngomong, no. Ngomong kalau kamu yang udah bikin Sienna hamil. Kamu yang udah bikin Sienna hilang. Dan kamu juga yang udah bikin Sienna mati. Elsa, aku udah pernah jelaskan sama kamu. Aku sama sekali tidak pernah menyentuh Sienna. Paham? Ada apa ini? Tolong jangan bikin keributan di kantor polisi. Dan saya minta Bu Elsa untuk menahan diri dulu. Maaf, sebelum diinterogasi saya ke toilet sebentar. Silakan. Lurus kiri. Elsa.
Aku kesel, Pak, sama Nino, Pak. Papa lihat sendiri kan Nino diam aja. Dia tuh nggak mau mengakui kesalahannya, Pak. Kalau Nino memang bersalah, biar polisi yang memutuskan. Udah, kamu tenang aja. Kamu tuh harusnya jaga sikap kamu, Sa. Kamu kayak begini itu jadi mempermalukan diri kamu. Dan Mama sama Papa yang ikut ngedampingin kamu kan ngerasa nggak enak. Aku mau sendiri dulu. Kau mau kemana? Mau ngapain lagi, Sa? Nggak ada. Aku cuma mau sendiri aja dulu. Udah biarin aja lah, Pak. Mungkin Elsa memang butuh ruang dan dia juga jadi bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Kita mau tunggu di dalam apa di sini aja? Sini aja lah. Gue nggak mau. Kalau harus gue yang disalahin. Walaupun memang gue yang bawa Sienna ke villa. Tapi kalau memang Nino yang menghamilinya, dia yang harus bertanggung jawab. Kenapa kamu ngelakuin itu, No? Kamu tahu Sienna itu sahabat aku, No. Kenapa kamu tega ngehamilin dia? Buat air mata kamu. Sendirian. Tempat yang sepi. Dan lagi menangis. Sebesar itu masalah kamu. Dia kan orang yang waktu itu di IGD. Tadi saya lihat kamu di kantor polisi. Saya melangkah menuju ke kantor polisi. Tapi tiba-tiba saya mendengar suara perempuan menangis. Saya pun mencari tahu siapa perempuan yang sedang menangis itu. Dan saya melihat seorang perempuan sedang menangis sendirian. Saya kemudian ke mobil untuk mengambil sesuatu yang dibutuhkan perempuan itu. Setelah mengambil tisu dari mobil, saya pun kembali mendekati perempuan itu. Boleh saya duduk? Silakan. Maaf sebelumnya. Saya paling nggak bisa melihat perempuan menangis. Karena saya selalu teringat sama adik saya. Makanya saya kasih kamu tisu. Perempuan ini, saya pernah melihat dia di IGD.